Halo Sobat Kontenpedia, kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Bung Ojan, dan juga di sebelah saya, siapa lagi kalau bukan Bung Aros. Bung Aros, ya, Bung. Hari ini kita kembali lagi akan mengulas mengenai sepak bola Liga Inggris. Setelah kemarin kita sempat mengupas Liga 1 Indonesia, kali ini kita akan berpindah ke Eropa, Bung Aros. Kita akan membahas pertandingan seru Derby Manchester, ya, ini Manchester City melawan Manchester United, Bung Aros. Baik. Tentu saja kita akan membahas dari sisi pertandingan terakhir antara baik dari Manchester City dan juga Manchester United, kemudian kondisi tim, kemudian klasemen dari Manchester United dan juga Manchester City, serta juga tidak lupa rekor pertemuan terakhir antara City ketika bertemu dengan Man United, serta prediksi, Bung Aros. Oke, Bung. Oke, kita langsung saja dari mungkin last match-nya ini. Bagaimana, Bung? Baik, Bung. Jadi di last match itu kan ada dua kompetisi yang dilakoni baik Manchester City dan Manchester United, Bung. Ya. Dari Manchester City dulu, Bung. Pertandingan terakhir itu kan sempat ada jeda internasional dan juga meninggalnya Ratu Elizabeth yang membuat Liga Inggris vakum hampir 2 pekan, Bung. 2 pekan. Nah, di pertandingan terakhir Manchester City itu berhasil menang melawan Borussia Dortmund di Liga Champions, kala itu 2-1, Bung. Gol yang dicetak oleh City ketika itu dicetak oleh John Stones dan juga Erling Haaland. Sementara Dortmund sempat unggul lewat Jude Bellingham. Kemudian di kompetisi Liga Inggris, terakhir kali Manchester City bermain itu melawan Wolverhampton. Kala itu pasukan Pep Guardiola ini bertandang ke markas Wolves dan berhasil mencuri kemenangan dengan skor 0-3, Bung. Dan ketika itu gol yang dicetak oleh kubu Manchester City ini berhasil dicetak oleh Jack Grealish, Erling Haaland dan Phil Foden, Bung. Itu dari sisi Manchester City. Kemudian untuk sisi Manchester United, Bung, sama Manchester United ini kan meskipun tidak bermain di Liga Champions, tapi juga tetap berkompetisi di Eropa, di Europa League, Bung. Terakhir kali berkompetisi di Europa League, Manchester United berhasil menang melawan Sheriff Tiraspol. Ketika itu MU bertandang ke markas Sheriff Tiraspol dan unggul 0-2, Bung. 0-2. Gol yang dicetak MU ketika itu disarankan oleh Jadon Sancho dan juga Cristiano Ronaldo melalui titik putih. Kemudian di Liga Inggris ini kan memang vakum lama. Terakhir kali Manchester United berlaga di Liga Inggris ya ketika melawan Arsenal, menang 3-1. 3-1 di kandang. Dan kemenangan 3-1 itu menjadi kekalahan perdana Arsenal musim ini, kan, Bung. Saat itu gol Manchester United dicetak oleh Anthony, pemain yang baru dibeli dari Ajax. Kemudian Marcus Rashford juga mencetak 2 gol. Berarti Anthony ini pertandingan debut ketika melawan Arsenal. Dan gol Arsenal ketika dicetak oleh Bukayo Saka, Bung. Dan ini di luar prediksi ketika itu kan. Ketika itu Arsenal kan yang masih superior, tidak pernah terkalahkan. Itu kan diunggulkan ketika bertandang ke markas MU. Ternyata hasilnya justru MU bisa mencuri kemenangan 3-1. Itu untuk yang pertandingan terakhir masing-masing kedua tim, Bung. Oke, kemudian dari klasemen ini, Bung, terkait dengan tadi pertandingan terakhir, City sempat menang 3-0, membawa pulang 3 poin, dan juga Manchester United menang dari Arsenal. Ini kemudian di posisi klasemen ini bagaimana, Bung, kedua tim ini, Bung? Untuk klasemen memang dua-duanya ini berselisih 1 pertandingan, Bung. Seperti Manchester City ini kan bermain lebih banyak 1 kali, yaitu udah bermain 7 kali, sementara MU baru 6 kali, Bung. Untuk posisinya saat ini Manchester City berada di posisi kedua. Posisi kedua di bawah Arsenal dengan poin 17, Bung. Dengan selisih gol yang cukup mentereng karena City ini menjadi tim pencetak gol paling banyak, yaitu 23 gol sementara, dan baru kebobolan 6 gol. Jadi selisih golnya sekitar plus 17. Dan menariknya Manchester City musim ini kan belum pernah kalah. Sama seperti Tottenham yang nanti akan bermain melawan Arsenal di derby London Utara. Dan sejauh ini Manchester City bermain sebanyak 7 kali dengan catatan 5 kali menang dan 2 kali seri, Bung. Sementara di kubu Manchester United ini saat ini berada di posisi kelima di bawah Brighton and Hove Albion di peringkat 4.
Manchester United mengoleksi poin 12 dengan selisih gol 0, yaitu memasukkan 8 dan kemasukan 8. Kemudian dari rincian 6 pertandingan itu Manchester United berhasil menang 4 kali dan kalah 2 kali. Kekalahan 2 kali ini kan dilakoni MU di awal musim, Bung, itu. Ketika itu kan MU kalah dari Brighton, kemudian kalah dari Brentford. Habis itu menang terus dari 4 laga terakhir. Belum pernah mengalami kekalahan setelah itu. Belum pernah. Setelah mungkin melawan Liverpool ya, Bung. Iya. Itu kemudian titik baliknya ketika melawan Liverpool. Oke, kemudian berbicara tentang kondisi pemain ini, Bung, baik dari Man City dan juga Manchester United. Apakah ada pemain yang kemudian cedera, Bung, dan tidak bisa nanti diturunkan oleh masing-masing manajer dari Pep Guardiola maupun Erik ten Hag ini, Bung? Kedua tim memiliki pemain yang dirundung cedera, Bung. Di sisi Manchester United ini pemain yang cedera lebih banyak, yaitu ada 5 pemain. Sementara di Manchester City ini hanya 3 pemain, Bung. Tetapi 2 pemain ini pemain belakang, yaitu John Stones dan Aymeric Laporte yang diragukan bisa tampil. Kemudian 1 pemain City lagi yang tidak bisa tampil yaitu Calvin Phillips, gelandang. Yang baru didatangkan musim ini dari Leeds United. Ini belum bisa bermain juga karena masih cedera. Meskipun Manchester City ini kan 2 pilar utama ini cedera, Bung. Laporte dan Stones tidak bisa bermain. Tetapi masih ada Manuel Akanji yang dibeli oleh City dari klub Borussia Dortmund. Dan penampilan Akanji ini mencuri perhatian dan bahkan mendapat pujian dari Pep Guardiola karena bermain sangat bagus dan mampu menggantikan peran Laporte yang masih menepi seperti itu, Bung. Kemudian di sisi MU, MU ini ada 5 pemain yang menepi dan 5 pemain ini posisinya kompleks, Bung. Ada dari kiper sampai penyerang. Dari sisi kiper dulu, Bung. Ada pemain cadangan, kiper cadangan yang tidak bisa tampil nanti dalam laga melawan City, yaitu Martin Dubravka yang baru didatangkan dari Newcastle. Kemudian di sisi back ini Harry Maguire juga mengalami cedera, Bung, setelah jeda internasional kemarin. Ada juga gelandang yaitu Donny van de Beek, itu juga cedera. Ada juga penyerang, ada 2, yaitu Marcus Rashford dan juga Anthony Martial. Yang sangat disayangkan ini kan Rashford, Bung. Rashford itu sering menjadi pembeda ketika MU bermain melawan tim-tim besar, apalagi sekelas Manchester City yang merupakan derby. Ini sering mencetak gol seperti itu. Tapi di laga nanti MU tidak bisa bermain. Kemungkinan belum bisa tampil gitu ya. Bung. Marcus Rashford. Masih harus menunggu kabar selanjutnya dari tim fisik Manchester United sendiri. Kemungkinan diragukan tampil. Nah ini kemudian terkait dengan pertemuan terakhir antara Manchester City melawan Manchester United. Ini kemudian bagaimana, Bung? Apakah Manchester City lebih unggul dari Manchester United? Karena kita tahu musim kemarin Manchester City sempat memperoleh gelar juara seperti itu, sedangkan MU ini dari yang saya tahu dari tahun 2013 terakhir juara sampai sekarang belum pernah menjadi juara seperti itu. Eranya Sir Alex ya, Bung. Iya, itu kemudian bagaimana rekor pertemuan terakhir dari kedua tim ini, Bung? Kalau membaca rekor pertemuan terakhir, Bung, terakhir kali City melawan MU di Etihad itu kan terjadi pada 6 Maret tahun ini, tahun 2022. Kala itu Manchester City menang dengan skor 4-1, Bung. Saat itu MU belum ditangani oleh Erik ten Hag memang. Kala itu gol dicetak oleh Kevin De Bruyne melalui brace dan juga Riyad Mahrez. Masing-masing mencetak 2 gol. Dan gol balasan MU dicetak oleh Jadon Sancho ketika itu. Jadi untuk last meetingnya MU lawan City di Etihad itu MU harus pulang dengan tangan hampa, yaitu kalah 4-1. Tetapi kalau melihat rekornya Pep Guardiola sebagai pelatih Manchester City, semenjak menangani City ini kan sangat mentereng juga, Bung, tidak bisa dipandang remeh. Karena dari 16 kali pertemuan ketika City melawan MU, bersama City Pep Guardiola ini berhasil meraih kemenangan sebanyak 8 kali. Kemudian 6 kali meraih kekalahan dan 2 kali imbang. Ini menarik. Akankah statistik keunggulan Pep Guardiola ketika berhadapan melawan MU ini akan berlanjut atau justru sebaliknya?
Karena kita juga melihat di sisi Manchester United yang lagi naik daun ini kan Lisandro Martinez, Bu. Lisandro Martinez sebagai back yang baru didatangkan dari Ajax Amsterdam. Rupanya penampilannya bersama Rafael Varane semenjak diduetkan ketika melawan Liverpool itu sampai sekarang ini mencuri perhatian dan menjadi pemain kesayangan dari Erik ten Hag. Sering menjadi starting line up. Dan ini tentu menarik karena di sisi lain kita tahu Erling Haaland juga menjadi pencetak gol yang sangat subur bagi Manchester City. Ya, di beberapa kompetisi bahkan pertandingan terakhir Erling Haaland selalu mencetak gol, Bung. Baik, tentunya kedua tim ini akan sama-sama mengincar kemenangan, Bung Aros. Yang mana kita tahu tadi Bung Aros sempat membahas bahwa Manchester City mempunyai Erling Haaland yang selalu sukses mencetak gol di beberapa laga terakhir. Oke, pastinya kedua tim ini akan sama-sama mengincar kemenangan, Bung. Iya, betul, Bung. Ini kemudian bagaimana, Bung? Karena gini, Bung, kita tahu Manchester City ini kan tujuan dari laga melawan Manchester United nanti pasti akan mengincar puncak klasemen, Bung. Karena kita tahu di laga lainnya Arsenal ini kan juga menghadapi rival sekota di derby Tottenham Hotspur di derby London Utara nanti. Jika nanti Tottenham ini mampu mengalahkan Arsenal atau memaksa Arsenal bermain imbang, kemudian City menang melawan MU, tentu City akan mengkudeta Arsenal di sisi puncak. Tapi ini tentu menarik, Bung, karena kita tahu Tottenham ini kan bersama City menjadi dua tim yang belum pernah mengalami kekalahan. Tentu dengan rekor belum pernah kalah, ini juga akan menjadi suntikan modal berharga untuk United supaya Manchester City bisa menelan kekalahan perdana musim ini, Bung. Karena kita tahu United ini kan juga sedang di posisi 5. Pastinya sedang mengincar posisi zona champion, Bung. Jangan sampai terulang lagi karena di musim lalu kan gagal maju di Champions. Bahkan Ronaldo sampai ngambek seperti itu ya, Bung. Dan ini menarik karena di posisi keempat Brighton ini akan bertemu dengan Liverpool yang merupakan rivalnya MU juga. Kalau misalnya Liverpool nanti mengalahkan Brighton atau imbang saja melawan Brighton, kemudian MU yang justru menang melawan City, ini akan naik membuat ke 4 besar. Posisi MU di 4 besar, Bung. Seperti itu, Bung. Oke, lalu terkait dengan prediksinya ini, Bung, bagaimana? Apakah Manchester City akan meneruskan tren kemenangan, ataukah justru Manchester United yang akan membawa pulang 3 poin dari kandang City ini, Bung? Menarik, Bung, karena Manchester United ini kan ketika melawan tim besar musim ini selalu memberikan kejutan. Terbukti ketika melawan Liverpool yang sempat diragukan untuk menang justru menang. Kemudian ketika melawan Arsenal juga ketika itu diragukan menang justru menang. Lagi-lagi ini lawannya Manchester City yang juga tim besar di Liga Inggris saat ini. Tetapi kalau kita pandang Manchester City juga tidak bisa remeh, Bung. Berbekal dengan rekor pertemuan musim lalu, kemudian bagaimana produktivitas golnya Erling Haaland. Ini tetap Manchester City saya akan mengunggulkan untuk meraih kemenangan ketika melawan MU. Karena City sedang di atas angin juga, Bung. Karena belum pernah kalah di Etihad musim ini. Kekalahan City kan terakhir kan dialami ketika Community Shield, ketika melawan Liverpool di awal musim. Ketika itu kalah 3-1. Setelah itu City selalu meraih hasil positif. Maka prediksi saya tetap Manchester City akan unggul. Mungkin dengan selisih 2 gol, Bung. Kalau berdasarkan prediksi saya ya, Bung, Manchester City ini akan unggul dengan skor 3-1. 3-1. Ya, mereka menang. Kalau saya mungkin MU yang justru mungkin karena tadi dibilang Bung Aros, MU ini kalau melawan tim besar ini memiliki catatan yang bagus. Sedangkan ketika melawan tim kecil ini justru tadi di 2 pertandingan awal itu justru kalah. Nah, ini mungkin dapat menjadi apa ya? Motivasi bagi tim Erik ten Hag ini, mungkin realistis mungkin imbang kali ya, Bung. Imbang ya. Karena kita tahu sendiri Manchester City memiliki Erling Haaland, sedangkan Manchester United ini pertahanannya cukup solid dengan adanya duet Varane dan juga Lisandro Martinez. Seperti itu, Bung. Oke, itu tadi ulasan bola dari kami, dan pertandingan ini Bung Aros patut kita nantikan, patut kita tunggu karena ini merupakan derby Manchester yang mana kita tahu ini akan menjadi pertandingan yang seru, Bung. Oke, dan untuk kalian jangan lupa untuk selalu subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Dan juga jika kalian ingin berkomentar mengenai pertandingan yang akan kami bahas, silahkan
nanti bisa melakukan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terkini dari kami di website kami, yakni www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih Bung Aros. Sama-sama Bung Uzan.